welcome back to my channel. Sebagaimana janjiku di video sebelumnya, hari ini aku akan sharing tentang tipsnya untuk bisa menjadi juara di writing competition. Nah, overview sedikit tentang writing competition. Jadi writing competition ini tujuannya adalah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi negeri ini. Nah, jadi kan Indonesia ini punya banyak masalah dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di writing competition ini teman-teman Besuan Jarum ini dari seluruh kampus diberikan kesempatan untuk daftar dan juga berkompetisi. Nah, nanti teman-teman bisa ngirimkan berkasnya dulu secara online, dan nanti diseleksi. Nah, setelah itu baru nanti yang lolos seleksi akan masuk jadi finalis. Ada 10 orang di setiap regional. Jadi regional di Besuan Jarum itu ada 4. Regional Jakarta, Bandung, Semarang, sama Surabaya. Nah, kalau aku karena dari Malang, jadi masuknya regional Surabaya. Nah, untuk regional Surabaya ini luas banget, jadi mulai dari Surabaya ke timur sampai Merauke itu semua masuk regional Surabaya. Jadi sebenarnya kompetisinya lebih besar ya, karena jumlah mahasiswanya jauh lebih banyak nih, mulai dari Surabaya sampai ke wilayah timur semua masuk regional di Surabaya. Nah, jadi setelah ngirimkan berkas, teman-teman tinggal tunggu aja hasilnya. Nanti kalau misalnya dinyatakan lolos, nah teman-teman akan jadi finalis yang akan diundang untuk presentasi bersama 9 orang finalis lainnya di Surabaya. Dan teman-teman gak usah khawatir, semuanya free. Jadi gak ada biaya registrasi. Jadi teman-teman cukup mengirimkan berkas aja, filenya untuk ya file karya tulisnya sesuai dengan yang formatnya. Jangan lupa ya untuk selalu baca format dan panduan penulisan, karena untuk karya tulisnya di writing competition ini agak berbeda dengan karya tulis yang biasanya. Nah, jangan lupa untuk mengikuti panduan yang udah dibuat. Pasti kan gak suka kalau misalnya jadi panitia udah bikin panduan susah-susah terus gak diikutin gitu. Nah, jadi ikutin panduan itu. Nah, habis itu kemudian seleksi di tingkat regional. Nah, di tingkat regional ini seleksinya di Surabaya. Nah, ada 3 orang jurinya, di mana jurinya ini dari satunya profesor dan yang lain dosen sama praktisi. Nah, kita akan presentasi di depan mereka. Nah, jadi nanti setelah presentasi lalu tanya jawab. Nah, untuk urutan majunya itu diacak. Jadi nanti ini 2 hari ya. Di hari pertama itu technical meeting sekaligus ngambil nomor urut. Kita akan dapat nomor urut keberapa untuk presentasi besoknya. Nah, udah itu besoknya presentasi, kemudian selesai presentasi pengumuman pemenang. Setelah itu ya langsung pulang ke wilayahnya masing-masing ya. Nah, jadi kalau waktu di tahun 2015 itu jumlah pesertanya totalnya nggak tahu berapa ya, tapi yang pasti yang jadi finalis kan 10 orang, dan itu rata-rata didominasi dari teman-teman yang universitasnya itu di Surabaya. Kalau waktu itu yang dari Malang cuma 2 orang, dan dua-duanya dari Universitas Brawijaya, salah satunya aku. Nah, terus udah itu kita presentasi. Jadi presentasi di hari H ya pakai PowerPoint kayak gitu. Setelah itu tanya jawab. Nah, setelah semuanya presentasi nanti dikasih komentar sama jurinya. Nah, setelah itu baru nanti akan diumumkan pemenangnya siapa. Dan alhamdulillah saya menjadi juara 1 di tingkat regional itu. Nah, di tingkat regional ini jadi juara 1, 2, dan 3 semuanya akan mendapat uang tunai sebesar 7.500.000. Itu di tahun 2015 ya. Kalau di tahun 2016, di tahun 2020 ini nggak tahu berapa, yang pasti angkanya pasti meningkat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya jadi Besuan Jarum dan ada kesempatan writing competition, blog competition, international exposure, mending ikut semuanya karena semuanya free ya. Kalau misalnya pun nggak lolos ya udah nggak apa-apa, karena nggak mengeluarkan biaya apa-apa. Dan kalau seandainya lolos kan lumayan banget dapat uang jajan. Nah, jadi dapat hadiah waktu itu sebesar 7.500.000, dan itu langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing gitu. Nah, lolos dari tingkat regional, kita akan dilatih selama 1 bulan sebelum presentasi di tingkat nasional. Nah, jadi di tiap regional ini akan dipilih 3 orang pemenang untuk seleksi atau presentasi di tingkat nasional. Nah, selama jangka waktu 1 bulan ini kita akan dilatih sama orang yang ditunjuk dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, waktu itu yang ditunjuk adalah dosen dari Universitas Brawijaya, cuma bukan dari Fakultas Teknologi Pertanian, untuk membimbing mulai dari latihan presentasi, terus udah itu persiapan mentalnya, sekaligus memperbaiki PowerPoint. Gimana sih biar bisa menarik minatnya jurinya. Nah, jadi gini, untuk juri di tingkat nasional sama di tingkat regional ini adalah orang yang berbeda. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya
oke, misalnya bagus di tingkat regional, belum tentu akan accepted di tingkat nasional ini. Jadi kita harus ya terus berusaha sebaik mungkin gitu. Jangan merasa karena di tingkat regional aku udah menang nih, nanti di tingkat nasional juga bakal menang. Nggak mesti, karena kita akan ketemu dengan pemenang dari masing-masing regional itu. Nah udah, terus kita ke tingkat nasional. Nah di tingkat nasional ini presentasinya dilaksanakan di Jakarta, dan itu juga ada 3 orang juri dan 11 orang finalis lainnya gitu, dari berbagai kampus yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Nah habis itu nanti setelah presentasi, kita kan presentasi. Nah untuk presentasinya itu 2 hari. Jadi di hari pertama pagi-pagi banget technical meeting, ngambil nomor urut. Habis itu langsung di hari itu juga presentasi sampai malam biasa selesainya. Jadi waktu itu sih sekitar 8 apa 9 orang presentasi di hari itu. Nah karena udah terlalu malam, akhirnya jurinya memberikan pilihan sih, dilanjut semuanya 12 orang atau dilanjut besoknya aja. Nah rekomendasi dari teman-teman akhirnya ya udahlah dilanjut besoknya aja. Akhirnya 3 orang lainnya itu presentasi di besok harinya pagi-pagi. Nah siang udah selesai, terus langsung diumumkan pemenangnya siapa. Nah untuk pemenangnya ini dapat hadiah yang jauh lebih besar dibandingkan di tingkat regional. Jadi untuk di tingkat nasional ini juara satunya dapat 30 juta, juara 2 dapat 20 juta, dan juara 3 dapat 10 juta. Sementara finalis yang lain gak dapat apa-apa. Tapi dapat sertifikat kok sebagai finalis writing competition gitu. Nah jadi ya udah diumumkan pemenangnya, nanti hadiahnya akan ditransfer ke rekening masing-masing. Setelah itu langsung hari itu juga pulang. Jadi pengumumannya siang gitu ya, sorenya itu pulang, udah balik lagi ke wilayah masing-masing. Kalau saya ya kembali lagi ke Surabaya, nanti dari Surabaya dijemput pakai travel baru balik ke Malang. Jadi pulangnya tetap harus bareng-bareng sama finalis lain. Jadi yang waktu itu dari Surabaya 3 orang, ya kita berangkat dari Surabaya meskipun ada penerbangan langsung Jakarta ke Malang gitu. Kayak gitu. Terus itu tipsnya gimana sih biar bisa lolos? Jadi yang pertama, kalau untuk seleksi berkas, pastikan teman-teman membuat proposalnya itu sesuai dengan panduan yang udah ditetapkan ya. Jadi kalau misalnya disuruhnya maksimal 10 halaman, ya jangan sampai bikinnya 11 halaman gitu. Itu. Terus yang kedua, buatlah yang unik tapi reliable. Jadi waktu di tingkat nasional, kesalahannya adalah aku membuat ide yang yang belum teruji kayak gitu. Ya emang ide belum teruji sih. Jadi idenya kayak aku udah mengatakan ini tingkat keberhasilannya sekian persen, padahal itu belum pernah diujikan. Nah jadi kita nggak boleh sebenarnya bilang berapa tingkat keberhasilannya kalau kita memang belum mengujikan gitu. Jadi kita cuma bisa menduga tingkat keberhasilan berapa. Nah itu sih kesalahannya di tingkat nasional. Nah jadi teman-teman buat yang kira-kira reliable dan ya mungkin, sangat mungkin dan mudah untuk diterapkan, tapi idenya tetap unik gitu. Itu yang pertama. Terus udah itu yang kedua, ketika presentasi nih, jadi ketika presentasi usahakan untuk ngomongnya nggak terlalu cepat pertama. Terus udah itu nggak terbata-bata juga. Jadi yang paling penting adalah teman-teman latihan presentasi sebelumnya. Nah untuk di tahap awal nih, ketika sebelum seleksi regional, kita kan semua latihan sendiri. Jadi kalau bisa sih teman-teman latihan sendiri. Setelah merasa cukup yakin dan cukup bagus, teman-teman coba deh presentasi di depan temennya atau di depan orang lain, biar tahu kekurangannya itu di mana. Soalnya kalau misalnya kita latihan sendiri kayak merasa udah paling bagus gitu presentasinya, padahal ternyata pas di depan orang lain belum tentu orangnya ngerti gitu. Terus itu selanjutnya jangan lupa untuk menyiapkan slide jawaban di PowerPoint-nya. Nah jadi kita misalnya buat PowerPoint nih udah selesai sampai slide terima kasih, nah di bawahnya itu buat kayak slide-slide tambahan. Biasanya gini nih, kalau misalnya ditanya tentang data-data kayak gitu, kalau misalnya kita masih buka-buka proposalnya kan kayak apaan banget gitu. Jadi mending data-data yang misalnya teman-teman gak bisa hafalkan itu taruh di slide-nya, di slide jawaban itu. Nah misalnya ada yang ditanya datanya kayak gimana, bisa langsung ditunjukkan di slide-nya, di mana semua orang bisa lihat termasuk jurinya. Nanti teman-teman bisa langsung jelasin di situ dengan lebih enak. Nah nggak semuanya juga sih harus dimasukkan di slide jawaban, jadi poin-poin penting aja atau data-data penting yang teman-teman perlu masukkan di situ gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa bawa prototype. Jadi keunggulannya kenapa aku bisa jadi juara 1 di tingkat regional adalah aku bawa prototype. Contoh produknya itu nanti bakal kayak gimana, itu ditunjukkan ke jurinya. Jadi apalagi buat produk-produk yang orang-orang mungkin agak bingung ya, ini produknya kayak apa. Jadi kita bawa prototype, nanti produknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada gambaran gitu, produknya kayak apa. Ya sebagaimana kita jualan ya, kita presentasi, kita pengennya menang, ya kita
usahain gimana caranya biar bisa menarik perhatian jurinya sehingga kita bisa menang gitu. Itu jangan lupa bawa prototype. Nah terus yang terakhir adalah jangan lupa kita bawa kayak apa ya, brosur semacam leaflet gitu. Ya aku merasa mungkin nggak terlalu penting sih bagi beberapa orang kalau misalnya PT-nya udah bagus, cuma aku merasa perlu membawa itu untuk menunjukkan kalau misalnya kita itu benar-benar siap dibanding yang lain. Jadi waktu itu ketika aku membawa brosur, sebagian besar dari finalis lainnya itu nggak ada yang bawa brosur. Jadi ketika aku bawa brosur tuh kayak wah banget jurinya, wah anak ini kok siap banget sih, ini juga ada brosur ya, wah ada prototype juga ya. Jadi kayak lebih diapresiasi untuk menunjukkan kalau kita serius gitu aja sih. Sebenarnya kalau brosurnya isinya cuma abstrak, kayak ya abstrak sama overview secara keseluruhan ini sebenarnya kayak gimana presentasi nanti akan kita presentasikan gitu. Sebenarnya juga pada akhirnya jurinya ya akan milih buat lihat PPT-nya karena ukurannya lebih besar gitu, tapi seenggaknya itu menunjukkan keseriusan kita. Lebih-lebih ya untungnya kalau misalnya bisa jadi poin plus gitu. Terus udah itu terakhir adalah kepercayaan diri. Jadi kemarin pas di tingkat nasional sekalipun nggak menang, aku tanya sih sama jurinya kira-kira apa yang harus aku perbaiki ke depannya. Terus jurinya bilang pertama dari segi ide kamu sudah bagus, kedua dari semangat kamu ketika presentasi itu juga udah bagus, cuma emang dari segi idenya apa ya, tingkat keberhasilan idenya itu masih belum teruji gitu. Jadi ya poinnya agak kurang dibandingkan penelitiannya orang lain yang memang sudah diteliti gitu. Karena kan aku waktu itu memang masih ide aja, jadi bukan penelitian yang emang udah benar-benar diteliti gitu. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan komen video ini.